Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kuyang, Kalimantan, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Tiba-tiba Susi mulai merasakan bulu kuduknya meremang. Namun karena penasaran, dia mencoba melihat ke belakang tembok itu dengan menaiki kursi kayu. Saat dia melihat ke balik tembok, dia langsung berteriak karena kaget. Makhluk jadi-jadian bernama Kuyang itu sedang menjelati bekas pembalut dan juga celananya. Yang bikin teriak adalah pas Susi melihat ke bawah Kuyang itu juga melihat ke Susi, dan ia menyeringai seperti akan menerkam. Ih, serem banget. Mudah-mudahan tidak terjadi dengan anak-anakku. Masih ada kelanjutannya nggak, Bu? Tanya seseorang yang berada di sana juga. Ada dong. Nah, setelah Susi melihat itu semua, lututnya langsung lemas. Kakinya seperti tidak bertulang. Dengan mengengsot, Susi berusaha masuk ke dalam rumahnya. Kuyang itu mengikutinya. Jika terlambat 1 menit saja, Susi akan habis menjadi santapan Kuyang itu. Untungnya dia berhasil menutup pintu dapurnya itu tepat waktu. Kemudian Susi langsung tak sadarkan diri dan ditemukan saat subuh oleh Ibu RT. Ini juga saya tahu dari beliau. Dan sampai sekarang katanya badan Susi demam dan kurang respon juga jika ditanya. Nanti kita nengokin, Ibu, ujar orang itu di akhir ceritanya. Ya ampun, berarti di sini memang sedang rawan kuyang ya. Kita harus lebih hati-hati. Pasti itu. Aku dan Asti pun seketika langsung lemas mendengarnya. Akhirnya kami urung untuk melanjutkan jalan-jalan. Aku dan Asti memilih kembali ke kosan dengan raut wajah yang sangat cemas. Masalahnya saat ini Asti juga sedang haid. Dia baru datang bulan tadi pagi. Aku lihat ada raut wajah cemas di wajahnya. Aku dan Asti sudah tahu itu pasti perbuatan Kak Mel, karena memang semalaman dia keluyuran, bahkan mengerjaiku dulu sebelum benar-benar pergi. Jangan berpikiran negatif dulu ya, As. Asal kamu hati-hati saja dan jaga kebersihan. Pasti Kak Mel gak bakal deketin kamu. Sering-sering ganti pembalut ya, As. Dan bekasnya langsung dicuci, jangan dibuang, biar Kak Mel gak menemukannya. Nasihatku. Iya, Ras. Sumpah takut banget aku, jawabnya. Pokoknya jangan berhenti berdoa ya, As. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Sebaiknya kita masuk ya, As. Kita kan tadi habis belanja pas pulang sarapan, ucapku mengalihkan kecemasannya. Oh iya ya, aku sampai lupa. Yuk. Akhirnya aku dan Asti langsung ke dapur untuk mengeksekusi belanjaan kami. Tadi di depan kami belanja kangkung, tempe, dan juga bahan-bahan untuk membuat sambal. Kami harus irit makan seadanya. Yang penting masih ada yang bisa kita makan. Kita nggak mau menambah beban orang tua di rumah. Mereka juga akan sangat susah payah mencari tarif untuk kebulanan kami. Setelah kami menyiapkan bumbu-bumbu dan juga bahan olahannya, Asti ku suruh untuk memasak nasi dan aku yang memasak. Aku memang suka memasak. Maklumlah dari kampung. Kami berbagi tugas dengan adil, karena hanya memasak kangkung dan tempe juga sambal, tidak 1 jam pun semuanya telah selesai. Tinggal menunggu nasi matang. Di sini memang sudah tersedia magicom dan kompor, jadi kami hanya tinggal menggunakannya. Terjangkau sih, dengan harga 400.000 sudah dapat semuanya. Sambil menunggu nasi matang, aku dan Asti rebahan di kasur sambil memainkan ponsel masing-masing. Namun aku malah tidak bisa berpaling dari foto darah di galeriku. Aku terus-terusan memandangi foto itu.
masih di luar logika. Manusia meminum darah. Apakah ada yang lebih dari sekedar darah yang dia minum atau makan? Batinku mencoba menerawang, namun buntu. Tiba-tiba aku dapat notis WA dari Kak Riana. "Dek, nanti kalau di kos ada Melati, jangan bahas-bahas soal tadi ya. Kasih tahu juga Asti, kita bicara soal itu jika sedang tidak ada Mel ya." Itulah isi pesanannya. "Oke Kak," balasku. Dan aku langsung memberitahu Asti. Singkatnya, malam pun tiba. Kak Mel dan Kak Ariana sudah pulang. Namun seperti biasa, Kak Mel selalu ketus kepadaku dan juga Asti. Entah ada masalah apa gerangan dia dengan kami, padahal kami tidak mengusiknya. Namun aku berhasil menangkap beberapa kali mata Kak Mel selalu tertuju pada Asti. Entah apa yang ada di benaknya, namun aku sangat khawatir. Khawatir karena mendengar penuturan ibu-ibu tadi bahwa Kuyang menyukai darah haid. "As, kamu sudah ganti pembalut?" Aku mengirimnya pesan WA untuk menanyakan. "Sudah Ras, ini darah haidku sedang banyak-banyaknya. Tidak nyaman sekali," balasnya. Aku tidak bisa bicara langsung karena Kak Mel berada di ranjangnya. Begitupun kami duduk di ranjang masing-masing. Semoga saja Asti tidak diganggu oleh Kak Mel. Bisa-bisa Asti langsung shock jika diganggu, dan malah aku yang parno. Aku tidak bisa melepas pandanganku dari Kak Mel. Dan sialnya, saat aku tengah memandanginya seperti detektif, dia menyadarinya dan langsung menatapku dengan sinis. Sangat seram, bahkan dia memelototiku. Aku langsung mengalihkan pandanganku ke ponselku. Pukul 10 malam pun datang. Kak Mel sudah membelakangi kami. Artinya dia sudah tertidur. Aku sedikit tenang, karena mungkin Asti tidak akan diganggu oleh Kak Mel. Apalagi haid Asti sedang banyak-banyaknya. Pasti akan mengundang sosok sepertinya datang. "As, kalau kamu mau ke kamar mandi untuk ganti pembalut, bangunin aku ya." Bisikku sangat pelan, bahkan hampir tidak terdengar. "Iya Ras." Aku sudah sangat mengantuk, dan tidak butuh waktu lama mataku terpejam. Saat aku tinggal tidur, Asti dan Kak Ariana masih memainkan gadgetnya. Memang kalau sedang haid, bawaannya tidak nyaman. Bahkan di bawah tidur pun rasanya gelisah. Oke, kita beralih ke sudut pandang Asti. Belum ada tanda-tanda mengantuk di pelupuk mataku. Mungkin karena sedang haid yang membuatku jadi bergadang. Padahal biasanya jam segini aku sudah terlelap. Sebenarnya area kemaluanku sudah tak enak. Ingin ganti, namun aku takut mau membangunkan Laras. Itu pun rasanya gak enak. Lebih baik aku tahan sampai subuh. Toh ini juga sudah jam 1. Hanya aku yang belum tertidur di sini. Setelah memainkan ponsel beberapa waktu, akhirnya aku mengantuk juga. Aku langsung meletakkan ponsel di sampingku dan mencoba untuk memejamkan mata. Tak butuh beberapa waktu aku pun terlelap. Namun di dalam tidurku, aku merasakan tidak enak di area kemaluanku. Seperti ada seseorang yang tengah menyentuhnya. Mata ini begitu lengket saat aku hendak membukanya, namun tetap kalah dengan rasa penasaranku. Dengan memaksakan mata yang enggan terbuka, di remangnya lampu kamar ini, aku sedikit terduduk. Dan betapa kagetnya aku saat melihat ke bawah di atas kemaluanku. Ada sosokku yang tengah menjilati celanaku. Matanya merah padam saat mengetahui kebangunanku. Dengan seisi perutnya yang terburai juga dan meneteskan banyak darah. Dengan terkesiap aku terduduk, namun tidak bisa bersuara. Saat sosok itu menyadarinya, dia langsung pergi melesat keluar kamar lewat ventilasi pintu. Namun sebelum dia pergi, dia menyorotiku dengan mata merah padamnya. Sungguh membuatku ketakutan. Aku berteriak sangat kencang, namun tidak ada yang mendengarnya. Kak Ariana dan Laras juga tetap tertidur nyenyak. Gak mungkin jika mereka gak dengar. Aku teriak sangat kencang,
Sepertinya mereka ditulikan oleh sosok tadi. Masih dengan badan yang gemetar, aku bangkit ingin ke kamar mandi untuk ganti pembalut. Namun saat hendak ke dapur, kakiku menabrak sesuatu seperti kaki. Dengan cahaya yang minim, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Saat aku memfokuskan pandangan, betapa terkejutnya aku saat melihat kaki. Tapi kaki siapa? Saat pemandanganku mengarah ke asal kaki itu, dan dek, jantungku langsung berhenti berdetak beberapa detik. Saat aku lihat, ada badan tanpa kepala sedang duduk di belakang lemari. Kakiku seketika lemas. Pandanganku kabur dan brak, aku hampur ke lantai. Subuh sekali aku terbangun karena mendengar suara azan dari masjid. Saat aku menengok samping, alangkah kagetnya aku karena tidak menemukan keberadaan Asti. Dengan lampu yang masih tak maram, aku mencoba mencari ponselku. Saat aku meraba-raba area tempat tidurku, akhirnya aku menemukan ponselku. Aku langsung menyalakan flashnya dengan mengarahkan ke semua penjuru ruangan. Aku lihat Kak Riana dan Kak Mel masih tertidur dengan menutup anggota tubuh mereka dengan selimut. Hatiku semakin was-was dan cemas. Akhirnya aku bangkit, niat akan mencari keluar. Ternyata Asti aku temukan di bawah ranjang Kak Mel. Sedang apa Asti di sini? Apakah ada hal yang dialami Asti sehingga membuatnya pingsan begini? Aku mengesampingkan dulu hal itu dan langsung menepuk-nepuk pipi Asti. As, bangun As. Kamu kenapa? Tanyaku sambil terus menepuk-nepuk pipi Asti. Namun mata Asti masih enggan terbuka. Aku semakin cemas. Akhirnya aku inisiatif mengambil air di dapur. Aku langsung mengelap muka Asti dengan air sampai akhirnya dia terbangun. Astagfirullah, ucap Asti. Kenapa As? Kok kamu bisa tidur di sini? Ada apa sih As? Jangan bikin orang khawatir ah, tungkasku saat Asti menarikku keluar kamar. Sini duduk dulu Ras. Ada apa As? Ini masih gelap loh di luar. Kamu mau tahu kenapa aku pingsan Ras? Tanyanya. Iya As, kamu kenapa sih? Semalam aku diganggu sosok yang kamu ceritain itu Ras. Aku takut Ras. Apa sebaiknya aku pulang saja? Aku gak tahan. Bukan cuma diganggu, aku lihat dengan kedua mataku sendiri. Badan Kak Mel gak ada kepalanya, sanggahnya. Ya ampun As, kenapa sih kamu gak bangunin aku? Aku udah teriak-teriak loh Ras, tapi kamu seperti tuli. Kayaknya dibuat sama sosok itu juga. Aku udah gak kuat Ras, decaknya. Sabar ya As. Bukan kamu doang kok yang diganggu. Aku juga diganggu. Tapi tekadku tetap bulat As. Aku gak mau kecewain ibu dan bapak aku. Apalagi uang yang sudah masuk ke kampus gak akan bisa kembali As kalau kita pindah. Bukan menjawab, Asti malah seperti merenung, seakan memikirkan omonganku barusan. Tapi aku gak akan memaksa lagi As. Jika kamu memang sudah tidak kuat, pulanglah As. Kalau aku gak bisa As, lanjutku. Aku juga gak mau Ras kecewain orang tuaku. Baiklah, aku gak akan pulang As. Tapi kamu janji ya, kita bakal ngelewatin masa-masa ini bareng-bareng. Iyalah As, kamu kan sudah kuanggap sebagai saudaraku, bukan hanya sahabat. Dari TK loh, kita bareng-bareng. Ya sudah yuk, aku mau sholat dulu, sekalian minta perlindungan sama Allah. Aku mengajak Asti kembali ke kamar. Iya Ras, kita harus cepet-cepet tuntasin masalah ini. Kalau enggak, kita pindah kos saja ya Ras, biar lebih aman. Iya As, kita pikirkan lagi nanti ya. Akhirnya aku dan Asti pun masuk lagi ke kamar. Aku langsung mengambil wudhu karena Asti sedang tidak sholat. Jadi dia hanya duduk di kasur. Namun yang membuat kita aneh, Kak Mel, padahal sebelum aku sholat dia masih tertidur nyenyak.
Tapi ketika aku akan sholat, dia langsung bangun dan langsung memakai handsetnya itu. Benar kata Karyana, dia memang sangat aneh. Aku semakin yakin kalau dia memang jelmaan kuyang. Banyak gelagat yang mengiyakan bahwa dia jelmaan kuyang. Aku harus segera menyelesaikan ini sebelum bertambah banyak korban jiwa. Pagi pun datang. Matahari semakin merangkak naik. Hari ini aku dan Asti akan pergi ke kampus untuk pertama kalinya. Sungguh kami sudah tidak sabar. Pukul 7, kami sudah siap dengan seragam SMA kami. Dan pukul 8 kami harus sudah berada di sana. Hanya saja aku menunggu Karyana, karena kami akan berangkat bersama. Aku kan belum tahu kampusnya, sedangkan Karyana adalah senior kami. Kamel juga sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Seperti biasa, walaupun kami satu kamar, dia tidak pernah menegur aku dan Asti. Yang ada malah dia selalu sinis pada kami. Sedangkan Asti kuliah dia masih enggan menatap Kamel. Dia masih ketakutan. Ayo dek, kita berangkat. Di tengah lamunan, aku dikagetkan oleh suara Karyana. Iya kak, ayo. Kita naik apa nih? Jangan naik taksi kak, uangku gak cukup, ucapku, dan diiyakan juga oleh Asti. Kita naik angkutan umum aja kak. Tapi apakah kakak mau? Ada adik yang sungguh polos. Udah gak usah mikirin ongkos, biar kakak yang bayarin, pekiknya. Karyana langsung mendahului kami. Sungguh cantik dan royal ternyata kakak seniorku ini. Bersyukur banget aku dan Asti dipertemukan dengan Karyana. Asti langsung membuntuti Karyana, sedangkan aku belakangan, karena harus mengambil dulu perlengkapan MPLS. Kak, aku ngampus dulu ya. Pamitku kepada Kamel. Ya, jawabnya singkat. Aku langsung berlalu pergi. Sinisnya Kamel membuat moodku berantakan. Sebel banget. Aku kan udah berusaha sesopan mungkin dan menghargai yang lebih tua, tapi dia begitu tidak berempati. Urutuku dalam hati. Di perjalanan kami tetap tidak bisa berkompromi karena takut jika supir taksinya mendengar. Wajar saja kami khawatir karena di sini memang sedang rawan kuyang. Kata Karyana, kita omongin di kantin kampus saja. 25 menit sudah. Akhirnya kami sampai di depan kampus kami. Aku speechless. Beruntung sekali sih orang miskin sepertiku dan Asti bisa kuliah di kampus terkenal kayak gini. Mewah juga. Jarang ada motor, semuanya mobil dan taksi. Pantas saja Karyana selalu naik taksi. Ayo dek, kita ke kantin dulu, ajak Karyana. Sedangkan aku dan Asti hanya mengikuti saja kemana dia pergi. Di kantin kami langsung memesan sarapan, karena memang belum sarapan dari rumah. Sambil memakan sarapan, kami seperti biasa akan membahas soal Kamel. As, ceritain yang semalam terjadi sama kamu ke Karyana, suruhku. Ada apa? Tanya Karyana. Jadi begini kak, semalaman tuh aku diganggu Kamel dengan wujud kuyangnya, bisik Asti. Karyana kelihatan saat marah. Kayaknya ada dendam pribadi deh feelingku. Udahlah, kita laporin saja ke RT RW. Udah merasakan banget dek, kalau didiemin bakal lebih banyak lagi korban jiwa. Ditanya. Sabar kak, aku juga maunya gitu. Tapi bukti yang kita masih miliki itu masih sedikit kak. Gak mungkin ada yang percaya. Kak Mel juga masih bisa mengelak. Kalau cuma ini, gimana kalau kita selidiki lagi lebih dalam kak? Minimal dapat bukti satu lagi buat kita bikin laporan. Gimana? Usulku. Iya sih dek, kamu benar. Kakak tuh benci banget sama Kuyang. Asal kalian tahu, ponakan kakak meninggal gara-gara darahnya habis disedot Kuyang. Semenjak itu kakak jadi murka sama yang namanya Kuyang. Oh, jadi itu toh sebabnya mengapa Kak Riana sangat tersulut emosi kalau sudah membahas tentang Kuyang. Miris sekali.
ikut berduka cita ya kak. Aku mengerti perasaan kakak bagaimana, tapi kita nggak boleh gegabah. Setidaknya saat kita ambil tindakan, kita sudah mengantongi beberapa barang bukti yang kuat, ujarku. Gimana kalau nanti malam kita jangan tidur? Kita pura-pura saja kak, As. Dia kan selalu keluarnya malam. Beresiko sih, cuma kita harus berani, lanjutku. Boleh juga dek. Ya sudah, nanti malam kita kerja sama ya. Oke kak. Baik kalau begitu, aku sama Asti ngumpul dulu sama mahasiswa-mahasiswa baru ya. Di sana sudah ramai kak, ucapku sambil menuju ke arah lapangan. Oke, nanti pulangnya nggak bisa bareng ya dek. Soalnya kakak ada acara dulu sehabis pulang dari kampus. Udah hafal kan jalannya? Iya kak, sudah kak, insya Allah. Aku dan Asti baru saja akan pergi ke kasir kantin untuk membayar bekas sarapan barusan. Namun dicegah oleh Kak Ariana. Dek, udah nggak usah, biar kakak aja. Kalian cepet sana kumpul, teriaknya. Kegiatan MPLS ku sudah selesai dan semuanya berjalan dengan lancar. Kami bertemu banyak teman baru. Bahkan aku sudah punya incaran di sini. Duh, Laras, fokus kuliah dulu. Aku berbicara dengan diriku sendiri. Aku dan Asti pulang menaiki angkutan umum untuk sampai ke depan kos. Kami hanya membayar 5.000 saja. Untung kami tidak nyasar. Padahal kami masih belum terlalu mengingat alamatnya. Tentunya dibantu bapak supirnya juga. Namun sebelum kami hendak turun dari angkot, Pak supir menegur. Waduh, Neng, kalian tinggal di kampung ini? Hati-hati Neng, di sini banyak kuyangnya. Bukan cuma satu, tapi ada banyak, tuturnya sambil bergedik ngeri. Terima kasih Pak. Iya, sudah mengingatkan kami ya. Terima kasih. Lantas kami langsung turun dari mobil dan sedikit gelagapan dan mencoba mengabaikan perkataannya. Kamarku punya 2 kunci cadangan. Satu dipegang Kak Mel, satu dipegang Kak Ariana. Karena Kak Ariana keluar dulu, jadi kuncinya kami yang bawa. Rupanya kondisi kosan sudah ramai. Penghuni kosan sudah pulang bekerja dan ngampus. Kami melewati mereka dengan menyapa seadanya dan langsung masuk ke kamar. Rencananya kami akan menyelidiki kasus ini ke perkampungan yang kami datangi kemarin. Siapa tahu di sana banyak info yang bisa aku jadikan barang bukti. Kami rebahan sebentar lalu gantian mandi. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Aku dan Asti ngebut jalannya, takut keburu maghrib. Kami mengelilingi perkampungan itu hingga sampailah kami di rumah salah satu warga, ya yang lumayan besar. Dan di sana nampak banyak sekali orang. Dengan rasa kepo kami yang tinggi, akhirnya kami beranikan diri untuk bertanya. Pak, permisi, ada apa ya Pak? Kok ramai sekali di sini? Tanyaku kepada bapak-bapak yang duduk di balai rumah itu. Itu Neng, pada nengokin anak Pak RT yang sakit. Neng temannya, silakan masuk, ditanya. Kami iakan saja, agar kami juga bisa masuk untuk menguping. Toh orangnya juga lagi gak ingat apa-apa. Jadi aku dan Asti bisa mengaku sebagai temannya. Kami duduk di kursi tepat di depan jendela ruang tamu. Dan keberadaan wanita itu juga ada di ruang tamu. Kasihan banget matanya, terlihat sayu dan tatapannya kosong. Bicaranya sudah ngelantur gak jelas. Apa dia setrauma ini? Apakah Melati penyebabnya? Kalau iya, sungguh sangat mengerikan dia. Kami hanya fokus memasang telinga, mendengarkan obrolan demi obrolan orang di dalam. Semalam, kuyang itu berusaha mendatangi Susi lagi. Makanya Susi trauma sekali. Bapaknya akan mengarahkan warga-warga untuk menangkap sosok jelmaan kuyang itu, ucap ibu dari wanita itu. Hah? Serius Bu? Gimana ceritanya? Tanya salah satu warga. Jadi semalaman saya dan bapaknya tidur di sini nemenin Susi. Kami sudah tertidur, namun Susi masih melek. Tiba-tiba Susi teriak-teriak sampai membuat kami terbangun. Bapaknya langsung mengecek keluar, dan benar saja ada sesosok kuyang dengan dalaman perut yang terburai tengah mengintai rumah kami. Bapak Susi langsung melafalkan ayat-ayat suci
Sampai akhirnya sosok itu pergi melesat. Seru Bu RT. Mudah-mudahan yang itu cepat tertangkap. Ini benar-benar meresahkan. Setelah mengetahui itu, kami langsung pamit untuk pulang, karena waktu semakin mendekati maghrib. Kayaknya semalaman karena Kak Mel gagal mengambil darah hitku, makanya dia cari mangsa lain. Dan ternyata gagal juga. Syukurin, umpat Asti di dalam perjalanan kami. Shh, jangan begitu mulutnya. Marah boleh, tapi jangan mengumpat. Doakan saja semoga dia cepat bertaubat. Seruku. Bertaubat juga percuma, Ras. Dosanya sudah segunung. Dia sudah banyak mengambil nyawa orang, Ras. Obrolan kami berhenti sampai di situ, karena kami sudah sampai di depan kosan. Pintu terbuka. Tandanya ada yang sudah pulang. Siapakah? Kami langsung masuk dan menutup pintu. Di sana ternyata Kak Melati yang sudah balik. Asti langsung melengos pergi ke ranjangku dan duduk. Dia kayaknya masih trauma sama kejadian semalam. Karena sebentar lagi azan berkumandang. Akhirnya aku memilih untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu, sedangkan Asti masih haid. Setelah aku mengambil wudhu, aku langsung membuka Al-Quran dan mulai membacanya. Baru saja membaca sebentar, tiba-tiba Kak Mel seperti marah. Dia membanting body lotionnya ke lantai hingga pecah, dan berhasil membuat kami terkejut. Kami spontan meliriknya bersamaan. Matanya merah menyala. Aku sampai beberapa kali mengucek mata untuk memastikan. Lalu aku mengabaikannya dan kembali melanjutkan bacaan Al-Quranku. Namun lagi-lagi Kak Mel membanting barang-barangnya ke lantai hingga berantakan, seperti orang kerasukan. Nyali kami mulai ciut saat dia hendak menghampiri kami dengan mata yang merah padam dan wajah nyalanya itu. Bisa gak sih? Gak usah berisik. Gue pengen istirahat, teriaknya di hadapan kami, yang membuat kami terlonjak kaget. Astagfirullah Kak, aku hanya mengaji. Dan seharusnya kalau kakak juga seorang muslim, kakak akan senang mendengar orang yang mengaji. Jawabku mencoba berani. Jangan di sini ngajinya, sana di masjid, suruhnya. Udah Ras, gak usah dilawan, ucap Asti sambil terus menenangkanku. Akhirnya aku menurut saja. Takut juga jika ada masalah. Tapi sungguh kaget aku dibuatnya. Selama ini, walaupun Kak Mel jutek, tapi dia tidak pernah berbuat kasar. Akhirnya setelah aku mengakhiri ngajiku, dia juga pergi kembali ke ranjangnya. Aku dan Asti masih saling pandang, bingung dengan situasi ini. Hingga tiba-tiba Asti mengirimku pesan. Ras, sebaiknya kita pindah kos yuk. Aku udah gak tahan. Gak apalah kalau keluar lagi uang, asal kita dijauhkan dari jelmaanku yang ini. Kali ini aku seperti tertarik dengan tawaran Asti yang biasanya aku menentang. Kali ini aku juga merasa takut. Akhirnya aku membalas pesan Asti. Nanti kita obrolin sama Kak Ariana ya As. Siapa tahu dia juga mau ikut. Gak tenang juga ninggalin Kak Ariana sendiri di sini. Takut dia nekat menuduh Kak Mel dan akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan, balasku. Baiklah Ras, aku ikut saja. Tidak lama kemudian, azan Isya menyusul berkumandang. Aku bergegas untuk sholat. Walau masih was-was, aku takut saat aku tengah sholat dia kembali mengamuk. Aku langsung menggelar sajadah dan memakai mukena. Namun kali ini dia tidak mengamuk. Sepertinya dia lebih memilih pergi keluar dibanding harus melihatku sholat. Aku sedikit tenang. Kemudian aku menunaikan sholat dengan khusyuk tanpa gangguan dari Kak Melati. Setelah selesai sholat, aku dan Asti rencananya akan membeli makanan, tapi akan menunggu Kak Ariana terlebih dahulu. Dan rupanya dia panjang umur, baru juga dibicarakan. Orangnya tidak lama datang. Dek, maaf ya, kakak baru pulang. Kalian lagi pada ngapain? Tanyanya saat masuk ke dalam kamar. Sedang ngobrol saja Kak. Oh ya Kak, ada sesuatu yang mau aku bicarakan. Bisa, seruku. Boleh dek, tapi bentar ya.
Kakak mau mandi dulu. Sedangkan aku dan Asti bersiap-siap terlebih dahulu. Ayo dek, kita ngobrolnya di luar saja. Jangan di sini, gak aman soalnya. Ada melati, bisik Aryana. Udah yuk, ikut kakak aja. Lanjutnya, akhirnya aku dan Asti mengikuti Aryana tanpa berpamitan kepada Kak Mel. Rasanya aku masih kesal dengannya. Jadi biarkan saja kali ini aku harus memberi sikap kepada orang seperti itu. Akhirnya kami sudah tiba di warung nasi Padang. Kami akan makan di sana sambil membicarakan niatku dan Asti yang ingin pindah dari sini. Kak, aku dan Asti punya rencana ingin pindah dari sini. Aku udah gak tahan kak terus-terusan diteror Kak Mel. Biar kita intai dari jauh aja kak. Gimana? Ungkapku. Boleh deh, tapi kakak gak bakal bisa ikut. Kalian duluan aja. Kakak bakal ngintai dari dekat. Dan kalau ada apa-apa, kakak langsung konfirmasi ke kalian. Aduh kak, jangan deh. Aku khawatir takut Kak Mel apa-apain kakak. Lebih baik kita pindah bareng-bareng, ucap Asti. Udah, kalian tenang aja, gak apa-apa kok. Kakak kan sebelumnya juga udah sekamar sama dia sebelum ada kalian, dan semuanya aman, kakaknya. Kak, ada satu hal lagi yang belum aku kasih tahu ke kakak. Apa? Kamu aja As yang ceritain. Aku masih gemetar di titahku. Jadi gini kak, tadi pas Laras ngaji, Kak Mel marah-marah kak, banting-banting barang dan bahkan sentak-sentak kami. Itu yang membuat kami nekat ingin pindah kak. Kak Mel sudah memperlihatkan sifat aslinya. Oh ya, brengsek banget itu orang. Awas aja, kakak bakal lebih cepat cari bukti-buktinya, umpatnya. Oh ya, setahu kakak, Bu Kos punya beberapa kosan dek. Coba deh, minta lagi saja sama dia. Siapa tahu ada yang sendiri-sendiri. Lebih nyaman cukup untuk kalian berdua. Nanti kakak akan nyusul kalau udah dapat bukti baru. Lanjutnya. Oh ya, berarti kita nggak usah capek-capek cari lagi As. Kita ke rumah Bu Kos aja sepulang dari sini. Seenggaknya walau kita minta pindah, pindahnya ke kos dia juga. Jadi nggak malu. Iya nggak kak? Iya betul. Nanti kakak antar deh. Yaudah, sekarang habisin dulu makannya. Akhirnya kami menghabiskan makanan terlebih dahulu. Setelah selesai, kami langsung membayar dan berjalan pulang. Tidak lupa akan mampir dulu ke rumah Ibu Kos. Dek, Ibu Kos punya anak laki-laki loh. Ada 3. Laki-laki semua, ganteng-ganteng lagi. Seru Kak Riana. Ih, gimana sih kak? Terus kenapa? Kok kayak ngeledek gitu? Jawabku. Ya kan kalian jomblo, siapa tahu ada yang nyantol. Tapi kalau anak pertamanya jangan, itu incaran kakak. Tawarnya Karyana. Ah, aku mau fokus dulu kuliah kak, gak pacaran-pacaran dulu. Iya kan As? Betul, jawab Asti. Ah, kalian ngomong gitu karena belum lihat aja aslinya. Nanti juga pas lihat bakal kesemsem ledeknya. Tanpa terasa, kami sudah berada di depan pagar rumah Ibu Kos. Assalamualaikum. Salam Kak Aryana sambil menggedor pelan pagar rumah Bu Kos. Waalaikumsalam. Anak-anak, ayo masuk, sapa Bu Kos. Ramah sekali memang. Tumben kalian kesini. Ada apa? Kenapa tidak dari kemarin-kemarin? Maklumlah anak ibu kan semuanya laki-laki, jadi nggak bisa diajak ngobrol. Jadi gini bu, mohon maaf sebelumnya. Saya sama Asti mau pindah dari kosan ibu. Ucapku tercekat. Hah? Kenapa? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kami hanya kurang nyaman aja bu jika berbagi kamar, alasanku. Oh gitu. Mau pindah kemana rencananya? Belum ada bu. Tapi kata Kak Aryana ibu ada kosan yang lain.
Apa ada yang kosong, Bu? Tanyaku. Iya ada kan, Bu? Ibu pernah bilang sama aku, tutur Kak Riana. Iya, ada tidak jauh dari sini. Cuma beda kampung saja. Kebetulan di sana juga satu kamar hanya boleh 2 orang. Kalian mau? Kayaknya masih ada yang kosong. Tanya Bu Kos. Bayarannya berapa, Bu? Samakah? Seru Astri. Sama. 400.000. Cuma karena kalian di sini baru 1 minggu. Jadi kalian tinggal tambah 100.000 saja ya. Hah? Serius, Bu? Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu. Ya sudah. Jadi kalian mau pindah kapan? Besok, Bu, kayaknya. Barang-barang kami juga hanya sedikit, ujarku. Baiklah. Nanti kalian akan diantar sama anak-anak saya ya. Karena kos di sana anak saya yang ngurus. Sebentar ya. Rehan, Fadlan, sini. Panggil Bu Kos kepada anak-anaknya. Kenapa, Bu? Anak-anak Bu Kos turun dari tangga. Ternyata benar kata Karyana. Anak-anak Bu Kos tampan-tampan, walau hanya memakai boxer dan kaos biasa. Jantungku bergemuruh saking nervousnya. Tiba-tiba Karyana menyenggol-nyenggol tanganku dan Asti, membuat kami makin salting aja. Maklum, kami di kampung belum berpacaran. Sekolah pun di sekolah khusus wanita. Jadi pertemanan sama lelaki itu sangat minim. Nah, besok tolong anterin gadis-gadis ini pindah ke Gang Sawo ya. Perintah Bu Kos kepada anak-anaknya. Oh, boleh. Dari mana, cantik? Tanya anak Bu Kos yang membuat kami semakin salting. Ah, ini anak. Jangan gitu dong, kasihan pipinya sampai pada merah gitu, ucap Bu Kos. Iya Bunda. Fadli kemana, Bu? Tanya Kak Riana kepada Bu Kos. Fadli masih di luari. Suka ya sama anak sulung ibu? Cecari Bu Kos. Iya tuh, Bun. Riana emang suka sama Kak Fadli. Ejek adik-adik Fadli sambil berlalu. Is, bocah diem aja kenapa sih? Jutek Kak Riana. Maafin kelakuan anak-anak bujang ibu ya. Mereka memang suka jahil. Ah, nggak apa-apa, Bu. Ya sudah, kami pulang dulu ya, Bu. Pamit kami. Ya sudah, hati-hati ya. Mau dianterin anak-anak ibu? Hah, nggak perlu, Bu. Terima kasih. Akhirnya jam 9 kami sudah berada di kosan. Aku sengaja tidak kasih tahu Kak Mel soal kepindahanku dan Asti. Takut nanti dia jika datang lagi ke sana. Sekelebat bayangan wajah Rehan datang menggangguku. Ganteng banget dia, apalagi saat dia godain aku. Aduh, kayaknya aku mulai kasmaran deh. Sedang asik-asik menghalu, tiba-tiba ponselku berdering suara notis. Pas kulihat ternyata dari Asti. Ra, boleh nggak aku tidur sekasur denganmu? Aku masih takut, Ras. Isi pesan Asti. Boleh, As. Gak apa-apa lah, kita masih berbagi tempat. Supaya kamu juga aman, balasku. Pukul 11. Aku dan Asti masih terjaga, begitupun Kak Riana. Sampai lupa malam ini kami akan mengintai Kamel. Kak Riana menyuruh aku dan Asti untuk pura-pura tertidur, dan kami langsung melakukan itu. Tetapi sudah 15 menit berlalu, belum juga ada tanda-tanda Kamel terbangun. Dia masih tertidur nyenyak. Aku mulai gelisah tak kalah ngantuk mulai menghampiri. Takut jika akan ketiduran. Akhirnya aku mengirim pesan kepada Asti dan Karyana. Kak, gimana ini? Belum ada tanda-tanda Kak Mel akan bangun. Aku sudah ngantuk. Ini sudah pukul 12:30. Aku juga mengirim pesan yang sama kepada Asti. Baru saja Asti dan Karyana mengetik pesan. Kriat. Terdengar oleh kami suara seseorang menuruni ranjang. Kami menahan nafas di dalam selimut. Jantung kami berdetak tak karuan. Mengapa rasanya horor? Ini padahal belum apa-apa. Ponsel langsung kami sembunyikan bareng-bareng. Takut jika cahayanya akan menembus keluar dari selimut. Ditambah lagi lampunya yang temaram akan memperjelas cahaya itu. Dengan seksama,
Kami terus memasang telinga dengan tajam. Darah seakan ikut mendesir. Badanku panas dingin saat mendengar Kak Melati melantunkan mantra itu lagi. Mantra yang membuatnya berubah menjadi sosok kuyang. Terdengar derit langkah kaki menuju ke dapur. Kami saling tatap satu sama lain, ingin mengikuti, tapi pasti akan ketahuan. Jadi kami hanya mendengarkan gerak-gerik dia saja di bawah temaramnya lampu kamar. Sampai akhirnya terdengar suara pintu kamar mandi ditutup dan dikunci. Lantas kami langsung bangun dan duduk di ranjang masing-masing. Aku sedikit mengintip ke arah kamar mandi dan pintunya masih tertutup rapat. Rasanya aman deh jika kami menguntitnya, karena jika dia keluar, suara kunci terbuka akan sangat nyaring. Jadi kami berbondong-bondong mendekatkan ke arah dapur. Kami ngumpet di balik dinding yang menyambungkan dapur dan kamar mandi. Sungguh nyali kami terlampau nekat, tapi rasa penasaran memang sangat tidak bisa dikendalikan. Walau dengan jantung yang berdegup kencang, kami masih terus mengamati orang di dalam kamar mandi ini. Hening, tidak ada suara apapun di dalam. Kami saling bengong dan memutuskan akan balik lagi ke ranjang, karena sudah lama menunggu dan orangnya tidak ada kepastian. Baru saja kami hendak balik ke badan, lalu di arah kami tiba-tiba ceklek, suara pintu kamar mandi dibuka. Kami yang awalnya akan pergi spontan langsung ngumpet lagi di bawah dinding dapur yang sangat gelap. Dan keluarlah manusia tanpa badan. Asti dan Kak Aryana sampai membekap mulut karena hampir saja berteriak. Sesaat sosok itu melewati kami. Pantas saja shock. Orang melayang hanya kepala dan organ dalam saja. Sedangkan aku sudah tidak kaget karena pernah melihat jelas wujudnya. Yang lebih aku takutkan adalah dia nengok ke belakang karena posisinya kami memang di belakang dia. Beberapa saat dia mengayunkan kepalanya lalu melesat pergi ke arah kamar. Kami sudah sangat panik, takut jika Melati menyadari kami tidak ada di ranjang. Untuk memastikan, kami mendongak sedikit ke arah kamar dan ternyata dia langsung melesat keluar. Lega karena kami tidak ketahuan. Kami bisa menghela nafas panjang. Setelah kepergian dia, Kak Aryana mengajak kami untuk melihat tubuh Melati yang ditinggalkannya. Kami bangkit hendak menuju ke pintu kamar mandi, namun rupanya macet. Aneh sekali, padahal jelas-jelas tadi dia keluar juga pintunya ikut terbuka. Kami mencoba beberapa cara agar bisa membuka pintu kamar mandi, namun nihil, tetap tidak bisa terbuka sama sekali. Sampai akhirnya Kak Aryana mengajak aku dan Asti mengikuti jejak Kak Melati. Keluar yuk, siapa tahu Melati masih ada di sekitar sini, ajak Kak Aryana. Hayo Kak, bismillah aja deh. Ini juga demi kebaikan semua orang, ucap Asti. Akhirnya kami memutuskan akan keluar dari kosan, mencari keberadaan Kamel. Karena kami sudah kehabisan akal juga untuk membuka pintu kamar mandi itu. Padahal itu jalan pintas untuk mengungkap semuanya. Namun rupanya Kak Mel lebih cerdik dan licik dari yang kami bayangkan. Perlahan kami menyusuri jalanan lenggang di sini. Tidak lupa juga kami memakai jaket dan juga membawa ponsel. Sebenarnya kami takut. Hanya saja rasa penasaran ini semakin menuntun kami untuk menguak semuanya. Jalanan sudah sepi. Pos ronda pun kosong. Tengkuk mulai terasa merinding tak kalah ada sosok putih melayang di hadapan kami. Sangat cepat sekali. Sampai-sampai berkedip sekalipun sosok itu sudah menghilang. Apa itu barusan Kak? Tanya aku kepada Kak Aryana. Udah, bukan apa-apa. Abaikan saja. Ingat, tujuan pertama kita ya. Sedangkan Asti makin merapatkan posisinya kepada aku. Kami melanjutkan perjalanan dengan mengambil arah ke perkampungan, karena pasti Kak Mel akan kembali ke rumah itu lagi. Ya, ke rumah Susi tepatnya. Itulah feelingku. Baru saja kami berjalan 5 langkah,
Tiba-tiba kami merasakan lagi ada sosok yang tak kasat mata melayang-layang. Namun kali ini di belakang kami. Hawanya sangat dingin, membuat leherku merinding. Baunya semeliwir seperti bunga melati. Dan sosok itu bolak-balik melayang di belakang kami. Hush. Suara dedaunan yang tertiup angin membuat suasana tambah horor. Kami stuck di tempat. Menoleh takut, maju juga takut. Sudah bagai buah si malakama. Aku menyentuh pelan tangan Kak Aryana yang sama dinginnya. Lalu aku tersadar bahwa manusia derajatnya lebih tinggi dibanding jin dan sebangsanya. Baca ayat kursi sekarang, lirikku. Akhirnya kami sama-sama bergumam melantunkan ayat kursi. Sampai akhirnya suasana berubah hangat kembali. Tidak sedingin tadi. Aku mencoba menoleh ke belakang dan ya, sudah tidak ada. Aduh, Kak, ini cari kuyang malah diganggu makhluk lain, ujarku. Kuyang sama kesetan kan temenan, Dek. Jadi wajar, canda Kak Aryana. Kakak jangan bercanda deh. Jadi gimana ini? Lanjut. Iyalah, ayo. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Kami melewati jalanan tanah dan rumput karena habis hujan jadinya licin. Aku juga beberapa kali mau terjatuh. Untung berpegangan sama Asti dan Karyana. Perkampungan sudah di depan mata. 10 langkah lagi kami sampai. Namun sebelum sampai perkampungan, kami harus melewati dulu perkebunan milik warga setempat. Itulah yang membuat kami diganggu. Bayangkan saja sudah tengah malam. Jalan ke jalanan sepi dan gelap. Perkebunan pula. Srek, srek. Terdengar suara seorang seperti menyeret sesuatu di atas rerumputan. Di dalam kebun sana yang rimbun dan juga gelap. Astagfirullah. Apalagi itu, Kak? Kami langsung bersembunyi di balik pohon bambu. Saat sosok itu mulai terlihat, dengan dada yang berdebar, kami terus menyaksikannya. Tiba-tiba keluarlah sosokku yang menyeret ari-ari yang masih tergantung dengan tali pusarnya. Kami membekap mulut saat melihat itu. Bagaimana tidak, tali pusar itu terikat dengan usus milik jelemaanku yang itu, dan di bawahnya diseret ari-ari sebesar mangkuk. Kami bisa melihatnya walau tamaram karena tersorot lampu jalan yang lumayan terang. Tiba-tiba saja tali pusar yang terikat dengan ususku yang itu terjatuh bersama ari-arinya. Wajah itu persis Kamel, walaupun ada beberapa perbedaan. Darahku seakan mendesir, keringat bercucuran. Wajah sosok itu bengis menatap ari-ari yang tergeletak di semak-semak itu. Sampai pada akhirnya dia langsung memakan ari-ari itu dengan ganas dan arogan. Suara lidah yang menjilat terasa sangat menjijikan. Kami langsung merasakan mual yang luar biasa. Rasanya ingin muntah, namun terus kami tahan. Sampai akhirnya Kak Aryana kelepasan. Aku dan Asti langsung mematu dan membisu. Kak, shh, pekikku sambil menaruh jari telunjuk di mulut. Kode jangan berisik. Kak Aryana mencoba membungkam mulutnya, namun sosok itu sudah terlanjur menyadarinya. Rahangku mengeras saat melihat sosok itu melayang celingak-celinguk mencari asal suara tadi. Kakak, kayaknya Kak Mel menyadari keberadaan kita, Kak. Ayo Kak, kita kabur, ajakku. Sosok itu melayang ke tempat kami. Untungnya kami sudah berpindah tempat. Sosok itu mengintari pohon bambu itu dengan wajah bengisnya. Kalian tidak akan lolos dariku. Berani-beraninya aku campur urusanku, umpatnya. Siapapun di sana, tunggulah, aku akan menemukan kalian. Baru saja aku akan bicara, Asti menutup mulutku. Tak kala sosok itu mulai mendekati tempat persembunyian kami. Hampir saja aku kelepasan. Sungguh keringat dingin sudah bercucuran di seluruh badan kami. Kami saling genggam tak kala sosok itu sudah berada tepat di atas kepala kami. Darah anyir mengucur dari usus jelemaanku yang itu. Aku tahu Kak Aryana sudah mual lagi. Aku mulai menggenggam tangannya.
sambil sedikit memberi kode. Lumayan lama dia diam di atas kepala kami dan sambil matanya gencar menatap sana dan sini. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.